Hari ini ketika podcastnya tayang, Federico Chiesa sedang berulang tahun. Jadi kita ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk pemenang Euro 2021 Federico Chiesa yang musim lalu juga berhasil memenangkan Premier League bersama Liverpool. Jadi secara trofi sebenarnya Chiesa ini udah banyak banget itu secara trofi ya. Tapi nggak tahu nih, mungkin kita mulai diskusi dengan pertanyaan ini dulu. Aku sebenarnya penasaran nih. Meskipun udah banyak trofi yang diraih Chiesa, tapi menurut abang-abang di sini ada Mas Ira sama Panglima, Chiesa ini masuk kategori berhasil belum? Atau karirnya sukses apa enggak sih? Scudetto dia belum, Mas. Juve nggak pernah Scudetto sama Chiesa? Belum. Wah, anjir, main blowing sekali. Karena memang Juve selama era VAR ini kan nggak pernah Scudetto ya. Itu nunjukin kalau mereka emang kesuksesan selama ini. Udah jadi rahasia umum lah ya. Oh, berarti Chiesa ini mas Scudetto masih belum ya? Belum. Jadi memang trofi liga pertamanya dia kemarin loh sama Liverpool. Ya kalau balik ke pertanyaan sukses apa enggak, sukses apa belum ya. Ada masanya dia udah sukses di Juve walaupun secara trofi dia belum Scudetto, tapi di musim pertama kalau nggak salah dia itu kan mainnya bagus banget dan masih inilah sisa-sisa dia di Euro 2021 itu masih ketara banget. Tapi memang masalah si Chiesa ini kan cederanya ACL. Semusim full dia hilang, bahkan di musim terakhirnya di Juve kemarin juga nggak bagus-bagus banget gitu. Makanya setelah beberapa tahun dia di Juventus, Allegri itu bilang di 2 musim lalu itu jadi musim terbaiknya Chiesa karena emang di musim tersebut Chiesa terbebas lah dari yang namanya cedera. Soalnya sebelum-sebelumnya ya dia cedera terus gitu kan. Jadi masalahnya sih bukan performa dia ya, bukan performa dia yang jelek, tapi memang cedera aja yang bikin pemain ini sulit untuk menunjukkan potensi terbaiknya gitu, baik itu di Juve, di Italia setelah Euro 2021 sama sekarang di Liverpool. Itu karena memang ada ketakutan ya dari pelatih. Kayak sebelumnya si Allegri takut mainkan Chiesa selama 90 menit dan itu beberapa kali Allegri bilang walaupun Chiesa-nya udah sembuh tapi Chiesa-nya jarang dimainin 90 menit ya alasannya itu. Dan musim lalu pun ketika dia datang ke Liverpool ya memang kondisinya juga nggak 100% ya pertama kali dia datang. Makanya Arne Slot nggak berani ngasih menit bermain lebih dari 20 menit mungkin dalam satu pertandingan gitu. Cuman sekarang sebenarnya kalau kita lihat sekarang sebenarnya ini momen penting untuk Chiesa melihat bagaimana persiapan dia sepanjang musim, bagaimana dia recovery. Anggaplah musim lalu ya total penyembuhan aja udah. Adaptasi lingkungan baru, adaptasi klub, adaptasi suhu juga karena memang Inggris sama Italia beda dan itu membutuhkan waktu. Nah sekarang harusnya dengan dia yang dari awal musim juga nggak ada gangguan cedera, harusnya ya bisa dimaksimalkan. Cuman entah logika apa yang dipakai sama Diaby lagi sama Slot, akhirnya tetap kagak dimainin. Sorry lagi buka SPL soalnya. Nah itu aku udah menduga nih nyeletuk Diaby pasti karena ngatur squad fantasi Saudi Pro League nih. Oke, tapi sebelum ini keresahannya Panglima soal Arne Slot dan Chiesa nih. Kalau Mas Ir gimana lihat Chiesa? Apakah kalau dibandingkan sama bapaknya nih ada potensi nggak sih si Chiesa ini melebihi si Enrico gitu? Melebihi Enrico kalau perbandingan sih sebenarnya cukup wajar ya, walaupun antara Enrico sama Federico nggak sepenuhnya apple to apple lah. Karena Enrico ini kan tipikal striker zaman dulu lah, striker yang juga berperan sebagai fantasista gitu. Sebenarnya Federico ini sebenarnya kalau mainnya pada masa itu bukan mustahil dia juga akan berperan di posisi yang sama seperti bapaknya.
Cuman kan pergeseran taktik, pergeseran strategi kan membuat banyak tim itu melakukan perombakan formasi juga kan, termasuk yang tadinya main 2 striker, 1 striker klasik, satunya striker bertipe playmaker gitu kan. Sekarang udah jadi 1 striker dengan 2 pemain sayap lah gitu. Dan makanya Chiesa lebih banyak beroperasi di sayap juga, walaupun sebenarnya ini termasuk pemain yang cukup versatile, dia bisa main di sayap, bisa main di gelandang serang, bahkan bisa main juga di striker gitu. Cuman karena kepentingan strategi di era sekarang membuat Chiesa emang lebih banyak dikenal sebagai pemain sayap. Tapi kalau kita tarik lagi ke perbandingan dengan ayahnya, sebenarnya kalau ngelihat ya katakanlah dari segi prestasi lah ya, prestasi Chiesa Federico ini udah jauh melampaui ayahnya. Karena udah dapat gelar Euro ya. Euro kan kalau nggak salah si Enrico nggak pernah. Dan secara caps juga kalau nggak salah, nggak tahu ya Federico berapa caps, cuman Enrico tuh bahkan nggak nyampe 20 lah bersama timnas Italia. Karena pada masanya memang striker Italia ini cukup membanjir ya, membludak gitu. Enrico ini kan bersinar di era-era ya bareng Del Piero, bareng Totti, bareng ya mungkin sedikit di bawahnya Mancini, sedikit di bawahnya Zola gitu. Dia banyak tipikal striker-striker seperti itu di Italia dan membuat persaingan sangat ketat gitu loh. Sampai akhirnya ya Enrico karena levelnya belum setinggi itu, walaupun dia pemain yang bagus gitu, tapi secara level memang bukan pemain yang bisa menandingi kayak Totti atau Del Piero lah gitu. Jadi makanya Enrico ini pemain yang cukup bisa dibilang kutu loncat juga. Banyak klub yang udah pernah huninya dan dia kalau nggak salah ingat nggak pernah main di 3 klub elit di Italia lah. Juventus, Milan, Inter nggak pernah. Paling klub besarnya tuh cuman selevel ya Fiorentina, Lazio itu atau Parma gitu. Bersinar kan di Parma. Jadi dia nggak pernah ada di level bersaing menjadi juara lah untuk meraih Scudetto, walaupun untuk trofi cukup oke lah, dia bisa dapat Coppa, dapat Piala Winners kalau nggak salah. Waktu itu pokoknya pas waktu masih di Sampdoria, di Parma atau di Fiorentina gitu. Tapi makanya kalau kita balik lagi ke perbandingan, sebenarnya cukup hal yang wajar gitu ketika dibanding-bandingkan dengan ayahnya, karena ya nggak sedikit lah pemain yang seperti itu yang berada di bawah bayang-bayang orang tuanya, apalagi orang tuanya misalnya berstatus mega bintang gitu kan. Makanya banyak pemain-pemain yang gagal, bukan gagal bersinar ya, bahkan untuk step up ke level profesional aja susah karena tertekan dalam bayang-bayang ayahnya gitu kan. Kita bisa contoh-contoh kayak Zidane, kayak siapa lagi ya? Ya banyak lah, bahkan Maldini hampir aja kalau nggak ada Daniel kan. Daniel untungnya bisa survive walaupun levelnya masih di situ gitu, belum sampai ke level bapaknya gitu. Dan Federico bisa step up melebihi bapaknya karena kok ya bapaknya juga nggak ada di level yang setinggi itu, bahkan bisa melebihi karir bapaknya sejauh ini, walaupun sekarang karirnya lagi naik turun ya karena kondisi cederanya. Ini sebelum balik ke Panglima lagi, aku jadi penasaran. Tadi kan si Enrico ini perbandingannya sama Totti sama Del Piero ya. Nah si Federico ini, soalnya aku nggak terlalu mendalami timnas Italia ya, karena aku dukungnya Portugal gitu. Nah tapi kalau kita ngomongin timnas Italia, si Federico ini saingannya di winger itu siapa sih sekarang? Soalnya kalau aku lihatnya ya, kayaknya winger paling topnya Italia ya Federico Chiesa gitu. Aku nggak kepikiran nama lain. Kalau perbandingannya dengan Federico pada masa prime-nya, walaupun sebenarnya sekarang usia Federico masih usia prime ya, tapi karena kondisi cedera gitu. Tapi ketika membandingkan dengan Federico pada periode performa peak-nya,
sebenarnya nggak ada gitu kalau ngeliat sekarang. Hmm. Karena beberapa pemain winger katakanlah Matteo Politano, terus Ah, Politano. dengar Politano jadi teringat sesuatu nih. Makanya diulang-ulang terus itu. Iya. Iya Itu. sekarang kalau ada nyebut nama Politano kayak kita nyebut spontan uhuy gitu ya. Jadi Politano-nya berkali-kali gitu. Iya, betul, iya. Iya, iya, selain Politano ya Bernadeschi udah di usia yang senja, udah nggak bisa bersaing. Kambiagi masih belum bisa step up, ya karena masih muda juga. Kayaknya sih sejauh ini belum ada pemain yang bisa. Orsolini gimana? Hah? Orsolini gimana? Orson ini kayaknya segitu-gitu aja. Nggak punya potensi untuk naik. Sekarang juga umurnya udah nggak terlalu muda. Jadi ya akan ada di situ-situ aja sih sebenarnya Orson ini. Terus siapa lagi? Cambiaso juga wingback bukan winger. Iya, makanya kan nggak kepikiran nama lain aku kalau winger yang menonjol banget sekarang gitu. Yang posisi dia ya, Raspadori pun ya sebenarnya bisa jadi striker, bisa jadi winger juga, tapi ya masih segitu. Bahkan di Atletico juga jadi rotasian kan. Oke. Nah itu tadi Cesa sempat di-spill juga performanya sekarang ya masih naik turun karena cedera. Nah ini aku mau ke Panglima nih kayaknya punya banyak keresahan nih seputar Arne Slot dan Cesa. Aku lihat di Instagram, di Twitternya. Kayaknya ini sering marah-marah ke Slot ini. Monggo waktu dan tempat disilahkan Panglima. Kenapa nih kok Anda marah-marah? Apakah di pandangan Anda Cesa sekarang harusnya udah ada di performa terbaiknya atau gimana? Iya dong, bukan cuman saya aja yang marah ya, tapi semua fans Liverpool juga marah gitu dengan kondisi sekarang, dengan melihat Chiesa saat ini gitu. Dia mampu menjadi pembeda di setiap pertandingan yang dia mainkan, tetap nggak ada apresiasi sedikit pun dari Arne Slot. Dan ini kan kalau melihat hal-hal semacam ini kan berarti ada ketidakadilan gitu di dalam keputusan Slot memilih pemain. Beda halnya misal Chiesa nggak main tapi pemain yang emang biasanya inti entah itu Cody Gakpo atau Mohamed Salah emang lagi bagus, itu beda urusan. Nah ini kan Chiesa-nya lagi bagus, Gakpo-nya inkonsisten, Salahnya jelek. Itu ya lo punya 1001 alasan untuk memainkan Chiesa lebih banyak gitu dibanding dua pemain ini. Harusnya itu yang dilakukan oleh Slot. Tapi entah kenapa Slot nggak melakukan itu, bahkan dia sempat tidak memasukkan nama Chiesa ke skuad Liga Champions-nya Liverpool. Dan sampai akhirnya Chiesa masuk skuad UCL juga kan nunggu korban dulu nih, Giovanni Leoni yang ACL, hingga membuat Liverpool punya satu slot tambahan untuk masukin pemain. Akhirnya Chiesa yang dimasukin. Celakanya di pertandingan kedua lawan Galatasaray, Chiesa tetap nggak dibawa sama Slot. Alasannya nggak 100% lah. Jadi waktu itu Slot bilang dia nggak bisa menyelesaikan latihan seperti yang lain gitu. Jadi nggak sampai kelar lah, dia udah kelar latihannya. Dan setelah di kesempatan yang sama juga Slot bilang dan kita masih membutuhkan Chiesa untuk pertandingan hari Minggu lawan Chelsea waktu itu. Nah, brengseknya si botak licin Belanda ini di pertandingan lawan Chelsea pun Chiesa nggak dimainin. Dia dibawa, Chiesa-nya dibawa, tapi nggak dimainin. Alasannya Gakpo salah bermain impresif, makanya Chiesa nggak main. Padahal kalau yang nonton Liverpool lawan Chelsea itu Salah ada 3 peluang bersih terbuang dari kaki dia. Gakpo ya hampir nggak ngapa-ngapain juga. Jadi ya ini yang bikin saya marah ya, terlepas saya juga suka Chiesa gitu, tapi melihat gimana reaksi para supporter Liverpool yang lain, baik itu yang dari Inggris juga semarah itu, mereka sampai sampai mempertanyakan gitu, ini Chiesa butuh ngapain sih biar Slot ngelihat Chiesa gitu, biar Slot ngasih Chiesa kesempatan main sejak awal babak pertama gitu.
Itu yang apa menjadi kekhawatiran semua fans Liverpool sebenarnya, bukan saya doang. Karena kan Chiesa udah terbukti ya, udah terbukti setiap dia dimainkan dia selalu ngasih perubahan. Dari game week pertama Liga Champions, dari game week pertama Premier League, masuk lawan Bournemouth dia bikin gol, masuk lawan Newcastle dia jadi pengumpan ke Mohamed Salah sebelum Salah ngumpan ke Rio Momoha yang akhirnya gol. Terus lawan apa selanjutnya? Lawan Burnley sama, sampai terakhir ketika Liverpool kalah pun lawan MU kemarin, Chiesa bikin assist. Ketika Liverpool kalah lawan Crystal Palace, Chiesa bikin gol. Dan semalam ketika Liverpool menang 5-1, Chiesa ngasih perubahan di babak kedua. Walaupun dia nggak bikin assist ya, tapi ada golnya siapa ya? Golnya Gakpo itu kan berawal dari umpan Chiesa ke Florian Wirtz. Itu ya bukti udah terpampang banyak gitu di media, bahkan di kepalanya Slot, di matanya Slot juga dia udah ngelihat, tapi entah kenapa nggak dikasih juga kesempatan untuk Chiesa. Dan ini kan ya balik lagi nunjukin seakan keberpihakan ya, keberpihakan Slot terhadap pemain-pemain yang mungkin kesayangannya dia. Makanya ada salah satu fans klub Liverpool, entah orang Inggris apa orang mana, itu sampai bikin meme Chiesa kalau mau starter dia harus ganti nama jadi nama-nama Belanda gitu lah. Karena emang aura Belanda di Liverpool kan kuat ya. Federico Van Chiesa gitu. Itu Panciesic. Fetisnya Belanda ya, sama kayak ini ada orang Indonesia juga sama ya fetis Belanda. Iya, makanya Itu ya. Makanya yang ngeselinnya kan di situ. Terus ketika Salah nggak main kayak semalam lawan Eintracht Frankfurt atau sebelumnya lawan Galatasaray, Salah diistirahatin, tapi yang dimainin di situ Frimpong, bukan Chiesa. Padahal Chiesa posisinya juga bisa sayap kanan gitu, tapi tetap nggak dimainin si Chiesa. Jadi memang ini ada unsur kesengajaan mungkin untuk mematikan karir Chiesa. Kalau saya sih mikirnya udah jauh ke sana ya. Karena ya apalagi di saat banyak pemain yang membutuhkan satu momen aja untuk dia bangkit, untuk dia yang tadinya cuma jadi cadangan, terus gara-gara satu momen itu dia bisa jadi andalan gitu kan. Itu banyak terjadi di pemain-pemain lain kayak Christian Eriksen waktu di Inter Milan, dia sebelumnya jadi cadangan, terus bikin gol tendangan bebas ke gawang AC Milan di Coppa Italia, sisanya dia jadi andalannya Antonio Conte. Terus Lucas Leiva di Liverpool, dia itu hampir pindah, udah say goodbye lah sama fans Liverpool waktu itu. Tapi di pertandingan lawan Arsenal dia main bagus, main kokoh, akhirnya perpanjang kontrak. Itu itu sedikit contoh aja gitu, bahwa pemain itu bisa mengubah nasibnya sendiri dan pelatih bisa membuka matanya sendiri dengan hal-hal sekecil itu. Tapi Slot dengan udah banyak bukti yang diberikan yang diberikan oleh Chiesa, tetap nggak dapat kesempatan juga gitu. Dan sejauh ini ya, kalau ngelihat atau ngebaca komentar-komentarnya Slot, ya kita sebagai fans saya capek sendiri, entah itu fans Liverpool atau bahkan yang emang fans Italia lah, yang berharap banyak ke Chiesa karena memang dia pernah sejago itu di Euro ya. Udah capek dengan alasan-alasan Slot yang gitu-gitu aja. Alasan dia kebugaran lah, apalah segala macem, agak ngerasa kurang enak di kakinya segala macam, itu kan udah basi gitu. Dan memang dari terutama di musim ini gitu, cuman satu komentar Slot yang memuji Chiesa, itu pun bukan ke Chiesa-nya langsung, itu terkait golnya Ekitike di Carabao Cup. Karena dia bilang golnya Ekitike ya harusnya lu persembahan buat Chiesa, bukan buat lu sendiri yang Ekitike kartu merah. Sisanya komentarnya selalu sinis. Waktu lawan Crystal Palace kalah, si Slot itu sempetnya bilang dulu ya Chiesa kalau nggak mainnya kayak pas lawan Southampton di Carabao Cup ya nggak bakal dimainin. Ya, padahal ya dia udah kurang ngasih apa gitu, udah kurang ngasih perubahan apa gitu. Masalahnya kan setiap Chiesa main dia selalu ngasih perubahan.
perubahan yang langsung langsung berbuah gol ya, entah itu gol ataupun assist gitu ya. Dan kalau musim lalu CSA jarang dimainin, itu nggak ada satupun fans Liverpool yang yang ngebantah atau yang mengkritisi keputusan Slot waktu itu, karena memang kondisinya tidak memungkinkan CSA yang masih struggle dengan kebugarannya. Tapi musim ini kan udah beda, CSA udah nunjukin itu semua. Jadi ya semakin hari kalau dilihat terutama di media sosial, semakin hari semakin banyak fans Liverpool yang mempertanyakan gitu. CSA sangat layak untuk diberi kesempatan, bahkan udah mulai muncul suara-suara agar CSA diberi kesempatan starter untuk pertandingan besok dan menggantikan Salah yang memang Salah di pertandingan, mungkin di 5 pertandingan kali ini udah nggak ngapa-ngapain lagi. Jadi ya memang keresahan, terutama keresahan saya ya berdasarkan performa CSA di lapangan gitu, bukan karena dia pemain Itali, bukan karena itu juga, tapi emang murni dari performa itu. Nah, tadi karena nama Salah sudah disebut, ini jadi menarik karena ini kasusnya sama kayak Cristiano Ronaldo di Euro 2024 kemarin. Dia selama Euro tuh nyaris gak pernah ngapa-ngapain, tapi dia selalu starter. Padahal di cadangannya ada Gonzalo Ramos yang sebenarnya ya oke-oke aja gitu. Tapi karena nama besarnya Cristiano Ronaldo, akhirnya dia starter terus gitu. Kayak pelatih itu kayak merasa berdosa lah kalau misal cadangin mega bintang Ronaldo gitu. Nah, Liverpool mega bintangnya kan mau Salah nih. Sedangkan CSA posisi utamanya di winger kanan. Mungkin nggak sih si Slot ini terlalu takut untuk mencadangkan mega bintangnya gitu. Entah itu nanti ngaruhnya ke sponsor atau ke mental tim atau apa gitu. Ada ngaruhnya nggak sih ke situ? Ngaruh-ngaruh aja, dan memang kebanyakan tim kayak gitu ya. Yang Ronaldo di timnas seperti itu, Salah di Liverpool juga seperti itu. Apalagi sekarang dengan kondisi sekarang, Salah kayaknya puasa gol yang sedang dihadapi membuat Salahnya jadi baper ya. Udah nggak ada tuh di bio-nya di Twitter, nggak ada tuh embel-embel player Liverpool, udah nggak ada, udah kosong aja. Jadi mungkin itu yang dipikirkan oleh Slot, dan sebenarnya ya wajar-wajar aja kalau kita ngomongin pemain mega bintang, apalagi kondisinya Salah gaji termahal di Liverpool sekarang, ya wajar-wajar aja. Cuman balik lagi, di kiri ada Gakpo loh. Kalau katakanlah Slot berat untuk mencadangkan Salah, ada Gakpo di kiri yang memang nggak selalu konsisten. Ya kenapa nggak dilakuin itu? Oke. Jadi ada opsi itu. Iya, sama ini Mas. Liverpool kan selama ini dikenal dengan pemain Italia yang gagal bersinar di Liverpool itu kan hampir semua ya, bisa dibilang semua lah, bukan hampir semua. Siapapun itu, bahkan di awal CSA datang ke Liverpool pun saya udah khawatirkan itu. Tapi setelah melihat musim ini berjalan, bisa dibilang ya CSA bukan pemain itu tidak meneruskan tren pemain Italia gagal di Liverpool. Tapi emang dia ada sentimen pelatih aja di kasus CSA ini. Bukan karena CSA yang jelek, tapi emang dari pelatihnya aja nggak percaya, lebih kayaknya suka kayaknya sama CSA. Faktor pelatih gitu tadi yang disoroti Panglima. Aku mau geser ke Mas Ir. Ya, Panglima kan tadi juga udah bilang kalau semua pemain Italia di Liverpool itu nggak berhasil. Kalau kita jauhkan lagi skopnya, yaitu pemain Italia di Inggris, hampir semua juga gagal gitu kan. Scamacca, Coutron, terus Ogbonna, banyak pemain Italia di Inggris yang gagal. Nah, CSA ini apakah tadi kalau Panglima kan karena faktor pelatih, apakah CSA ini kegagalannya apakah memang Mas Ir setuju karena faktor pelatih, atau ya emang nggak baik aja tanah Inggris buat pemain Italia gitu loh. Nah, dan kenapa bisa kayak gitu? Tanah Inggris buat pemain Italia. Sebenarnya kalau mungkin pada era sekarang ya kecenderungannya kayak gitu ya. Walaupun kita nggak bisa melabeli Sandro Tonali juga gagal gitu. Karena perannya juga cukup vital di Newcastle. Tapi kalau kita tarik mundur lebih jauh, bahkan sebenarnya banyak banget pemain Italia yang sukses di tanah Inggris. Karena kan sebenarnya Inggris sama Italia ini punya
punya ikatan yang kuat ya dari masa lalu kan. Sepak bola datang ke Italia itu dari orang-orang Inggris gitu, dan banyak orang-orang Inggris yang punya peran penting membangun sepak bola Italia gitu, termasuk di Milan, di Genoa, di Juventus dan lain-lain. Itu banyak peran orang Inggris di sana gitu. Sampai akhirnya ya banyak pemain Inggris juga yang mencicipi karir di Italia gitu, pemain bekas juga. Dan pada era 90-an itu juga cukup membludak kan, banyak pemain Italia yang migrasi ke Inggris dan bisa dibilang cukup sukses ya, walaupun standar suksesnya ya sesuai dengan level masing-masing klub gitu. Misalnya kalau kita bicara kayak kalau di West Ham itu juga kan hitungannya sukses, atau kita bicara Marco Materazzi di Everton juga oke, tuh Alessandro Pistone di Everton juga oke. Bisa, kalau yang paling mudah disorot kan sebenarnya di Chelsea ya. Di Chelsea ya name it lah, mayoritas pemain Italia di Chelsea itu berhasil, kecuali ya segelintir nama kayak katakanlah Fabio Borini, Samuel Dall'Abona, atau beberapa nama lain lah. Tapi pada waktu itu, pada masanya hampir semuanya berhasil, dari Gianluca Vialli, Gianfranco Zola, Pierluigi Casiraghi, Beto Di Matteo, dan lain-lain. Termasuk Carlo Cudicini aja bersinarnya justru di Chelsea gitu, ketimbang di tanahnya sendiri di Italia. Dan tapi kalau kita bicara pada era-era ya 2000-an, mungkin 2010-an gitu, 2000 sampai ke 2020-an, itu memang kecenderungannya cukup banyak ya yang ya berhasil gitu. Mungkin karena faktor mentalitas atau apa nggak tahu, tapi pengaruh dengan perubahan kualitas, perubahan level kompetisi juga cukup ini ya penting ya. Kalau kita bicara 90-an, sepak bola Italia ada di level yang tinggi, bahkan mungkin one of the best kalau bukan yang tertinggi ya. Makanya ketika banyak pemain yang coba pindah ke Italia, yang pindah ke Inggris, ya masih bisa untuk bersaing, untuk kompetitif gitu. Tapi seiring waktu bergeser, secara kualitas sepak bola Inggris sudah makin tinggi gitu. Gaya permainannya udah makin variatif gitu, udah bukan kick and rush seperti dulu lagi. Udah banyak variasi taktik yang masuk ke Inggris dibawa oleh pelatih-pelatih dari berbagai negara gitu. Dan di Italia justru kebalikannya, secara level kompetisi makin menurun. Dan kalau kita bicara level kompetisi, otomatis impact-nya adalah kualitas pemain gitu. Semakin rendah level kompetisi, potensi pemain untuk punya kualitas yang sangat tinggi juga makin kecil gitu ya. Ya kita berkaca kayak Liga Indonesia lah gitu. Kualitasnya ada di mana ketika bersaing di level ASEAN atau Asia juga masih belum sanggup, karena emang level isinya segitu. Dan Italia juga seperti itu. Sampai akhirnya ketika mereka mencoba peruntungan di luar dengan tidak dibekali banyak hal gitu, banyak faktor-faktor yang dibutuhkan, ya akhirnya mereka gagal gitu. Katakanlah faktor mental, faktor bahasa, faktor intelektual, dan lain sebagainya. Kalau nggak punya modal itu, pada akhirnya mereka akan gagal gitu. Dan secara gaya bermain juga memang udah makin berbeda gitu kan. Kita tahu Itali secara permainan ciri khasnya seperti apa gitu, permainan yang cenderung lambat, cenderung taktikal, cenderung pakai otak gitu, nggak banyak lari, nggak banyak gerak gitu. Sedangkan di Inggris dituntut punya stamina yang ekstra, punya kemampuan fisik yang luar biasa, karena dituntut selalu berlari sepanjang 90 menit gitu. Dan nggak semua pemain-pemain Italia punya. Faktor budaya, faktor ya tentunya bahasa juga sangat berpengaruh gitu. Makanya itu cukup vital buat pemain-pemain Italia yang mau abroad. Nah, nggak banyak pemain Italia yang punya kesadaran untuk belajar bahasa, dan itu sangat penting. Banyak pemain Italia yang sebenarnya mirip-mirip Jepang ya. Jepang juga kan kalau kita ke sana juga nggak banyak yang fluent bahasa Inggrisnya ya. Tapi mungkin ketika mereka harus keluar negeri, ya tuntutannya untuk mempelajari bahasa Inggris atau bahasa di lokalnya itu semakin tinggi, dan mereka mungkin punya kemauan untuk itu. Dan Italia juga sebenarnya yang dibutuhkan itu. Dan sampai akhirnya ketika kita bicara sekarang, beberapa pemain kayak Calafiori, Tonali, ya mereka bisa survive gitu. Dan Chiesa sebenarnya juga bisa survive secara bahasa, dia juga udah
mendalami, udah bisa. Secara mental dia juga udah tangguh, tapi kan balik lagi masalah faktor di luar kuasanya Chiesa itu yang akhirnya membuat dia nggak bisa step up. Mungkin ini bahasan terakhir ya. Tadi ada satu hal juga yang pengen aku tanyain. Ya tadi kan ada faktor Chiesa sebenarnya bisa survive lah. Karena memang labelnya pemain timnas, nggak alumni Serie A gitu. Cuman masih sering dicadangin. Nah, ada nggak sih sepanjang ya mungkin masa kini atau zaman dulu pemain kaliber timnas Italia atau pemain Serie A yang sebenarnya jago tapi masih kesulitan nembus tim utama gitu atau cadangan terus gitu. Ya mungkin sama Mas Ir dulu apa Panglima dulu. Pemain kaliber timnas yang ini keluar justru melempem dan malah jadi cadangan, ya beberapa nama sih paling, ya sebenarnya ada lumayan banyak, tapi mungkin di kepala saya ada 2 nama, itu Anthony Fasano waktu cabut dari Roma ke Real Madrid. Itu memang secara karir mengalami penurunan. Di Madrid produktivitasnya sangat minim gitu, akhirnya semusim atau nggak sampai semusim ya pokoknya, dan bisa dibilang gagal lah. Padahal di Roma kan sehebat apaan seorang Casano gitu kan. Balik lagi banyak faktor yang melatari itu, faktor karakteristiknya dia gitu kan, yang dikenal cukup bengal, cukup ya kayak gitulah. Dan mungkin faktor adaptasi dia, mentalitas, faktor bahasa itu cukup berpengaruh. Terus mirip dengan Casano, cuman bedanya pindah ke Inggris, itu ada Alberto Aquilani juga waktu itu dari Roma ke Liverpool. Padahal Aquilani salah satu pemain ini ya yang dianggap digadang-gadang bakal jadi apa ya istilahnya. Kalau di Roma kan tuh ada ini ya, kayak setelah Totti itu ada De Rossi gitu kan. Ada Akamsi yang jadi ininya lah gitu. Aquilani itu ada di level itu pada masa mudanya, akan diproyeksikan seperti itu, tapi pada akhirnya ya karirnya ya mungkin faktor cedera juga mirip Chiesa itu. Cedera, Aquilani juga cederaan sampai akhirnya ya gagal juga. Tuh. Itu dari Mas Ir. Kalau Panglima? Setelah Aquilani dari Roma ke Liverpool ada Fabio Borini. Borini di Roma itu lagi bagus-bagusnya ya. Dia sebelumnya di Parma bagus, terus ke Roma bagus, bahkan selebrasi golnya itu udah jadi kayak ikonik gitulah. Dengan kayak pisau apa belati gitu di mulutnya gitu kan untuk merayakan gol. Akhirnya dia ke Liverpool dan ternyata ya gagal juga. Padahal si Borini ini punya pengalaman sama pelatih Liverpool waktu itu, Brendan Rodgers, karena Rodgers pernah ngelatih dia di Chelsea, di akademi Chelsea. Jadi bermodalkan itu sih harusnya bisa ini ya, bisa menjadi sesuatu lah si Borini di Liverpool. Tapi ternyata ya nggak ngapa-ngapain juga Borininya. Bahkan sampai akhirnya dia keluar dari Liverpool pun Borini ya tenggelam aja. Secara prestasi, secara penampilan juga benar-benar nggak bisa bangkit lagi gitu. Si Fabio Borini. Terus ini nggak tahu ya masuk atau enggak ya, karena si pemain ini sebelumnya pernah jago di klub Inggris pertamanya di Manchester City, tapi kemudian ketika pergi ke Liverpool ya jadi penyakit juga Mario Balotelli. Cuman memang Balotelli ini kan case khusus ya karena dia memang masalahnya dia ya selain penampilan di lapangan ya perangainya dia Kak, juga yang mempengaruhi keputusan pelatih mau mainin dia apa enggak. Itu yang mungkin bikin Balotelli di Liverpool agak kurang oke gitu. Terus siapa lagi ya? Bonucci sempet, tapi mungkin Bonucci cabut dari Juventus itu emang eranya udah habis aja. Dia udah ketuaan ketika cabut dari Juve ke Union Berlin. Jadi ya mungkin faktor itu yang bikin dia agak kurang. Sisanya siapa? Immobile masuk nggak tuh? Immobile. Oh iya benar. Iya Immobile. Immobile itu bahkan 2 kali pindah keluar 3 kali keluar Italia ya hasilnya sama. Dia nggak sukses. Dia ke Dortmund gagal, ke Sevilla gagal, terakhir ke mana? Besiktas. Besiktas awalnya oke, tapi ya
turun juga akhirnya Immobile. Immobile itu striker utamanya Italia di Piala Dunia 2014 bukan ya? Iya, Yang di Brazil. iya, Immobile ada tuh di Piala Dunia 2014. Yang di Oh Brazil. iya, kok. Yang di Brasil. Setelah itu Italia nggak masuk Piala Dunia, oh iya benar. Iya. Jadi terakhir kali Italia lolos ke Piala Dunia strikernya adalah Immobile. Iya. Immobile, ada Cassano, ada Cerci, ada Balotelli. Alessio Ya, tapi- Cerci. Alessio Cerci, Atletico Madrid, AC Milan. Ya itu Cerci juga kayaknya termasuk deh. Di Atletico Madrid kurang dapat kesempatan bermain. Iya. Mundur kecil. Walaupun di Italia juga dia di klub gedenya slow banget ya. Maksudnya nggak pernah bersinar di klub gede kan dia. Iya, Ya. betul. Yang aku ingat dari Cerci di AC Milan adalah waktu itu one on one lawan siapa? Kena tiang. Wah itu habis dari situ udah ilfil banget aku sama Cerci. Udahlah ini pemain nggak akan kemana-mana nih. Gitu. Itu tadi daftar ya pemain yang ya levelnya sebenarnya timnas Italia tapi di klubnya dicadangkan. Yang sekarang mungkin Fratesi termasuk nggak ya? Fratesi dicadangkan juga nih di Inter. Dijalankan. Tuh. Cuman Ada kalau Fratesi sih saya ini ya mau mewajarkan ya. Karena lawannya kalau Noglu Tarian kakek-kakek 70 tahun itu punya 9 nyawa itu. Iya, paru-paru ganda triple kan. Baru 3 kayak Park Ji-sung. Sama Barella, jadi ya sulit. Sulit. Karena Pratesinya juga sadar ya. Pratesinya juga sadar. Pratesinya Tapi di timnas dia dapat tempat gak sih Pratesi ini? dipanggil, Cadangan juga. tetap dipanggil terus ya. Selalu dipanggil walaupun nggak melulu starter ya. Ya kan poros Italia kan tengahnya pasti Barella sama Tonali ya. Sisanya tinggal siapalah yang melengkapi gitu kan. Oke. Paling tambahannya itu Raspadori. Raspadori Raspadori. dipanggil terus. Tapi di Atletico kalau nggak salah rotasian juga ya kalau nggak salah. Nah, Iya, Raspadori. Iya benar. Ya mungkin kalau yang dengerin ada nama-nama lain pemain timnas Italia baik dulu atau sekarang yang di klubnya sulit untuk menembus tim utama kayak Cesa, mungkin bisa di komen lah gitu. Ya wes lah, mungkin itu ya untuk episode ke-85. Oke. Sekali lagi selamat ulang tahun. Semoga segera geser Arne Slot dari kursi pelatih ya. Geser. Waduh, Wah. susah itu. jangan dong. Slot kepala batu gitu. Semalam salah nggak main bisa menang itu buktinya. Kalau mau shout out jangan sekarang. Jangan ya. Ya, soalnya yang available itu Patrick Kluivert, jadi jangan. Oke lah, thank you guys. Thank you, guys. Ciao. Ciao.